Baiklah, pada pertemuan kita kali ini kita masih di materi aritmatika sosial, namun tentang bruto, neto, dan tara. Kita akan membahas tentang bruto, neto, dan tara. Sebenarnya sebutan dari bruto, neto, dan tara itu sangat asing di telinga kita. Namun tanpa kita sadari, kita telah menjumpai istilah-istilah tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dari istilah bruto, neto, dan tara dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada di sebuah kue kering, snack, dan kue-kue lainnya yang mengandung komposisi dan berat bersih. Misalnya saya akan memberikan, misalnya ada satu snack, kemudian satu snack tersebut memiliki berat bersih ataupun memiliki komposisi seperti di neto, itu ada di komposisi di belakang bagian kue. Kemudian saya akan memberikan contoh yang abstrak di sini. Teman-teman semua dapat melihatnya. Ini adalah tulisan berat bersih atau yang disebut dengan neto adalah 18 gram. Nah, itu adalah istilah dari bruto, neto, dan tara yang sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari, namun tidak kita sadari kita menemui hal tersebut. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu poin dari bruto, neto, dan tara tersebut. Kita masuk yang pertama, itu dinamakan dengan bruto. Nah, bruto ini diartikan sebagai berat kotor atau berat kotor suatu kue ataupun suatu snack. Nah, bruto ini adalah berat kotor dari suatu snack atau berat dari isi kue dan pembungkusnya tersebut. Isi kue dan pembungkusnya sekalian. Nah, ini disebut dengan bruto. Kita akan memberikan contoh, misalnya suatu snack tersebut brutonya adalah 350 gram. Jadi isi kue dan pembungkusnya sekaligus itu adalah 350 gram. Kemudian kita masuk ke yang kedua, itu ada yang dinamakan dengan neto. Neto ini diartikan sebagai berat bersih atau berat bersih dari suatu benda. Contohnya adalah kalau contohnya di snack itu, kita berikan contoh, misalnya suatu snack itu netonya itu adalah 300 gram. Nah, jadi isi kue dari suatu snack tersebut adalah berat bersihnya adalah 300 gram. Yang disebut dengan berat bersih itu tidak termasuk pembungkusnya. Nah, kita akan melihat lagi. Ini adalah berat bersih atau neto. Itu adalah 18 gram. Jadi berat kue bolu tersebut adalah 18 gram kecuali pembungkusnya. Kita masuk ke bagian yang ketiga, itu disebut dengan tara. Nah, tara ini diartikan sebagai selisih antara bruto dan neto. Selisih antara bruto dan neto. Misalnya tadi kita sudah mencontohkan, bruto itu adalah 350 gram. Netonya itu adalah 300 gram. Ini bruto dan ini neto. Jadi ini adalah keseluruhan isi dan pembungkus kue. Sedangkan ini cuma isi kue.
Dan yang disebut dengan tara itu adalah sisa dari 350 ini adalah bruto, isi dan pembungkus. Sedangkan isinya adalah 300 gram. Jadi sisanya adalah 50, disebut dengan tara atau berat pembungkusnya. Jadi bruto di sini adalah gabungan dari neto dan tara, gabungan dari isi kue dan pembungkus kue. Itu dinamakan dengan bruto. Nah, di sini tara itu berat pembungkus, neto itu adalah berat isi kue tersebut. Kemudian untuk lebih mudah kita melihat hal tersebut, di sini di dalam matematika sudah ditentukan rumus untuk bruto, neto dan tara. Saya akan memberikan rumusnya ataupun disebut dengan presentase. Presentase bruto, neto dan tara. Presentase neto dan tara. Nah, bruto itu dilambangkan dengan B besar, neto itu dilambangkan dengan N besar, dan tara itu dilambangkan dengan T besar. Untuk mencari presentasenya, rumus dari presentase neto itu adalah persen dari neto sama dengan neto per bruto dikali 100%. Kemudian untuk mencari presentase dari tara, persen dari tara sama dengan tara per bruto dikali 100%. Ini adalah rumus yang kita gunakan di dalam menentukan presentase neto dan tara. Nah, dalam masalah ini kita akan berkaitan dengan suatu benda ataupun harga dalam suatu barang. Dalam membeli suatu barang, tentu kita ingin membeli suatu barang yang isinya lebih banyak namun harganya yang lebih murah. Nah, untuk sebagai contohnya cara kita menentukan hal tersebut, di sini saya akan memberikan contoh. Contohnya adalah Adi. Dia ingin membeli sebuah sampo di minimarket. Adi ini ingin membeli sampo di minimarket. Kemudian ia melihat 3 merek sampo atau 3 jenis sampo dengan harga yang berbeda. Nah, di merek sampo yang pertama, di merek sampo yang pertama atau kemasan yang pertama itu samponya berisi 70 ml dengan harga Rp5.000. Kemudian di kemasan yang kedua itu beratnya adalah 140 ml dengan harga Rp9.000. Kemudian di kemasan yang ketiga samponya beratnya 210 ml dengan harga Rp13.000. Nah, dari ketiga merek sampo tersebut kita akan menentukan sampo mana yang lebih banyak isinya dan lebih murah harganya di dalam setiap liter sampo. Itu akan menguntungkan Adi si pembeli sampo ataupun kita yang akan membeli sampo di suatu ketika. Untuk mempermudah hal tersebut, cara kita menghitungnya, maka di sini akan dibuat sebuah tabel. Nah, di mana di sini adalah kawasannya atau barangnya. Barang 1 itu ada kemasan 1, kemasan 2 sampo, kemasan 3 sampo. Kemudian di sini ada isinya, di kemasan 1 berisi 70 ml, harganya Rp5.000. Dan di kemasan yang kedua berisi 140 ml berharga Rp9.000. Dan kemasan yang ketiga berisi 210 ml yang berharga Rp13.000. Nah, setelah kita hitung menggunakan rumus neto dan tara, menggunakan rumus isi dan pembungkusnya, pembungkus sampo dan isi sampo tersebut, kita memperoleh hasil bahwa di kemasan 1 yang beratnya 70 ml per liternya itu harganya adalah 71,43% per liter.
Di kemasan yang kedua itu ada harganya 64,29% per liter. Dan di kemasan yang ketiga berharga 61,90% per liter. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa di kemasan ketiga Adi akan membeli sampo, yaitu di kemasan yang ketiga dengan harganya 61,90% per liter dari sampo tersebut. Jadi sampo yang dibeli oleh Adi itu adalah 210 ml. Dia adalah isi terbanyak dari sampo dan harga per liter yang paling murah. Namun pada kenyataannya ia adalah harga terbesar. Namun sebenarnya yang memiliki keuntungan terbesar itu adalah di kemasan yang ketiga. Jadi seandainya pun kita menjadi Adi yang akan membeli sampo, pasti kita juga akan membeli kemasan yang ketiga. Untuk itu sebelum kita membeli sesuatu, hendaklah kita menghitung terlebih dahulu berat bersih, berat kotornya, dan mana yang lebih menguntungkan dengan harga yang murah. Semoga video tersebut dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang menontonnya, dan semoga dapat mempelajarinya. Sekian, saya ucapkan terima kasih.